Soal, sebuah benda tingginya 4 cm. Tingginya 4 cm. Sekarang kita lihat di sini. Tinggi. Tinggi itu berarti H ya. Berarti diketahui H-nya sama dengan 4 cm. Berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Berarti 8 ini adalah jarak benda ke cermin. Nah, jarak benda itu adalah S. Berarti diketahui S-nya sama dengan 8 cm. Jika panjang jari-jari kelengkungan cermin 12 cm, jari-jari kita lihat. Jari-jari itu R, berarti diketahui R-nya sama dengan 12 cm. Oke, sekarang yang ditanya. Jarak bayangan. Jarak bayangan itu berarti ini ya, S absen. Berarti A yang ditanya itu adalah S absen. Selanjutnya perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan itu M. Berarti B yang ditanya adalah M. Yang C yang ditanya adalah tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu H absen. Yang ditanya C, H absen. Berikutnya yang ditanya sifat bayangan, berarti sifatnya. Oke, sekarang jawab. Oke, yang pertama itu kan yang ditanya adalah S absen. Nah, S absen itu kan rumusnya ini ya, 1 per S absen sama dengan 1 per F min 1 per S. Nah, sementara di sini F-nya belum ketahuan berapa. Nah, berarti kita cari dulu nilai dari F. Nah, kita lihat di sini F itu sama dengan setengah atau 1 per 2 dikali R. Oke. Nanti gantiin yang A. Gue simpan di sini aja ya. Jadi kita cari titik fokusnya dulu atau F-nya dulu. F itu rumusnya 1 per 2 atau setengah dikali R. Berarti 1 per 2 dikali R, R-nya 12. 12 kali 1, 12. 12 dibagi 2, 6. Berarti sudah ketemu F-nya 6 cm. Nah, sekarang berarti kita langsung cari yang A ini. Rumusnya ini ya. 1 per S absen sama dengan 1 per F min 1 per S. Nah, 1 per S absen 1 per F, F-nya 6 ya, berarti 1 per 6 dikurangi 1 per S. S-nya di sini 8, berarti 1 per 8. Satu per S absen sama dengan. Nah, sekarang kita bikin persamaan penyebut. Nah, caranya adalah, ini cara cepatnya ya, kalian penyebut yang di atas ini kalian kalikan semua. Berhubung di sini ada dua penyebut yaitu 6 dan 8, berarti kalian tinggal kali 6 dikali 8 24 ya. Jadi kita pakai penyebut 24. Sekarang untuk menentukan angka di atasnya ini adalah 6. Ini kan di tempatnya 6 ya, lurus dengan 6. Jadi 6 dikali berapa biar menghasilkan 24. 6 itu dikali 4 ya biar menghasilkan 24. Berarti di sini 4. Selanjutnya 8 dikali berapa biar menghasilkan 24. Itu dikali 3. Berarti di sini 3. Oke. Selanjutnya 1 per S absen sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Ini penyebutnya kan sama-sama 24 ya, berarti 1 per 24. Nah, berhubung di soal itu yang ditanya adalah S absen, bukan 1 per S absen, berarti S absen, ini berarti nanti angkanya jadinya dibalik, karena yang ditanya S absen saja. Berarti 24 dibagi 1 sama dengan 24 cm. Nah,
S absennya di sini bernilai positif atau negatif? Positif, karena tidak ada negatifnya ya. Nah, di sini tertulis jika S absen bernilai positif, maka nanti sifatnya itu nyata terbalik. Tapi nanti kita buktikan di akhir. Ini S absennya bernilai positif, berarti ini nyata terbalik. Sekarang ini ya, coba kita pakai rumus yang satunya nih. Ini ada cara rumus cepatnya, yang ini nih. Yang ini ya. Ibu salin ke sini. Apakah hasilnya nanti sama-sama 24? Nah. Jadi rumus yang satunya itu S absen sama dengan S dikali F per S min F. Nah. S-nya 8 dikali F, F-nya 6 ya, F-nya 6 per S-nya juga 8 dikurangi F, ini 6 ya, seperti itu. 8 dikali 6 48 8 dikurangi 6 2, 48 dibagi 2 24. Ternyata hasilnya sama juga ya, 24 cm. Jadi nanti kalian bebas, misalkan yang ditanya adalah S absen, kalian mau pakai rumus yang ini atau yang ini. Tapi kalian tetap harus paham yang ini, karena biasanya yang dipakai itu biasanya yang ini. Ini hanya rumus cepatnya saja. Nah, sekarang kita bahas yang B. Yang B yang ditanya adalah pembesaran atau M. Di sini rumus M itu bisa kita pakai S absen per S, atau bisa juga kita pakai H absen per H. Tapi jika kita pakai H absen per H, H absennya kan di soal belum ada. Berarti kita pakai yang S absen per S. Oke. S absennya berapa? 24. S-nya berapa? 8. 24 dibagi 8 3. Jangan lupa satuan untuk M itu adalah kali. Nah. Oke. M-nya sama dengan 3. Kita lihat di sini nih. Untuk menentukan sifat M. Angkat kan tadi M-nya hasilnya 3. Nah, 3 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih besar ya, berarti M, jika nilai M lebih besar dari 1, maka nanti sifat bayangannya itu diperbesar. Nanti kita bukti. Berarti ini M-nya lebih besar dari 1, maka diperbesar. Sekarang kita cari yang C. C itu yang ditanya adalah tinggi bayangan atau H absen. H absen itu rumusnya M kali H. Berarti langsung M dikali H. M-nya 3, H-nya 4. 3 kali 4 12 cm. Yang D, tentukan sifat bayangannya. Sifat bayangannya tadi sudah ketemu nih. S absennya positif, berarti nyata terbalik. M-nya lebih besar dari 1, berarti diperbesar, berarti sifatnya nyata terbalik diperbesar. Nah, di sini kita tadi menghasilkan bahwa pembesarannya itu 3 kali lipat dari aslinya. Ya, 3 kali lipat. Nah, berarti jika tinggi bendanya 4 dan nanti tinggi bayangannya itu 3 kali lipat dari aslinya, berarti kan nanti 4 kali 3 itu kan 12 cm. Nah, ternyata ini benar. Ini terbukti tinggi bayangannya menjadi 12 cm. Jadi yang awalnya tinggi bendanya, jadi misalkan nih ada pensil setinggi 4 cm, dia berada di depan cermin cekung. Nah, nanti tinggi yang muncul di bayangan cermin cekung itu tingginya itu 3 kali lipat dibandingkan tinggi aslinya. Jadi ketika yang bercermin itu 4 cm, ternyata di bayangannya nanti yang muncul 12 cm.
berarti tinggi bayangannya 3 kali lipat lebih besar dibandingkan tinggi aslinya. Pembuktian, apakah benar sifatnya itu nyata terbalik diperbesar ataukah kita masih ada kesalahan? Caranya adalah dengan cara kita menggunakan pemahaman kita yang sebelumnya. Nah, kita ingat-ingat dulu yang ruang-ruang pada cermin cekung. O ke F itu kan jarak fokus ya. Nah, diketahui di sini jarak fokusnya 6 cm, berarti dari O ke F ini 6 cm. Dari O ke M atau R atau P itu, ini kan jarak dari O ke M atau O ke P itu kan R ya, atau jari-jari. Nah di sini jari-jarinya 12 cm. Oke, nah sudah benar ya, kan ibu bilang jarak dari O ke F itu sama dengan F ke M. Jadi jika O ke F 6, F ke M kan juga 6, berarti jarak dari O ke M 12, itu sudah benar ya. Nah, sekarang di soal di sini diketahui bahwa di soal itu diketahui bahwa benda itu 8 cm di depan cermin. Nah, kalau O ke F 6, berarti kalau jarak benda ke cermin itu 8, berarti dia kan ada di sini ya. Ada di F dan M ini, berarti ada di sini bendanya. Berarti kalau bendanya ada di antara F dan M, jadi jika bendanya berada di antara F dan M, berarti bendanya itu kan berada di ruang 2. Nah, ibu sudah pernah mengingatkan jika yang ini ya, yang ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jadi jika ruang bendanya berada di ruang 2, maka 2 ditambah berapa biar jadi 5? 3. Nah, jadi ruang bayangannya berada di ruang 3. Ruang 3 itu depan cermin atau belakang cermin? Depan cermin. Nah, jika ruang bayangannya berada di depan cermin, itu kan nyata terbalik ya sifatnya. Sekarang kita tentukan diperbesar atau diperkecilnya dengan cara melihat ruang bayangannya. Ruang bayangannya lebih besar dari ruang benda karena 3 lebih besar dari 2, berarti diperbesar. Nah, berarti hasil yang kita dapat tadi dari soal tadi itu sudah terbukti benar.